Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat soleh-solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu sehingga kita tetap semangat belajar. Kali ini kita akan belajar tentang bunyi. Apa saja yang akan kita pelajari? Yaitu yang pertama adalah pengertian bunyi. Mulai dari sini ya. Kedua adalah sumber bunyi, ketiga syarat terjadinya bunyi, sifat bunyi, jenis bunyi, dan terakhir adalah pemantulan dan penyerapan bunyi. Yang pertama adalah pengertian bunyi. Apa itu bunyi? Bunyi adalah gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contoh, jika kita memukul meja, maka meja itu bergetar sehingga meja tersebut akan menghasilkan bunyi. Yang kedua adalah sumber bunyi. Apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada penggaris plastik yang digetarkan, maka sumber bunyinya adalah penggaris ya. Nah, di sini ada syarat terjadinya bunyi. Bunyi dapat terjadi jika ada 3 syarat. Yang pertama adalah ada sumber bunyi. Yang kedua adalah ada medium zat perantara bunyi. Dan yang ketiga adalah penerima bunyi. Perhatikan gambar di samping, sumber bunyinya adalah penggaris ya. Serta medium bunyinya apa ini? Di udara ya, zat perantaranya. Sedangkan anak ini sebagai penerima bunyi. Berikutnya adalah sifat bunyi. Yang pertama, sifat bunyi yaitu bunyi merambat melalui perantara. Zat perantara bunyi meliputi zat padat, zat cair, dan gas. Perhatikan gambar di samping, di sini ada 3 percobaan. Nah, kira-kira tebak yuk, percobaan yang manakah bahwa bunyi membuktikan merambat melalui zat padat? Percobaan yang manakah bunyi dapat merambat melalui zat cair? Dan percobaan yang manakah kira-kira bunyi dapat merambat melalui gas? Nah, percobaan pertama kita perhatikan. Nah, ini ada 2 anak melakukan percobaan. Ini selang ya. Percobaan pertama dan percobaan kedua hampir sama gambarnya tapi berbeda. Medianya yang pertama ini adalah selang ya, dengan ini gelas. Yang gelasnya ditempel kepada telinga anak, yang satu dia berbunyi ya. Jadi ini nanti yang pakai baju merah bunyinya akan terdengar pakai baju biru ya. Nah, ini selang ya. Selang berarti percobaan berupa udara, bahwa bunyi dapat merambat melalui udara. Percobaan yang kedua adalah ini medianya adalah benang ya. Berarti kedua anak ini gelasnya ada 2. Ini dihubungkan dengan benang ya. Kalau tadi di percobaan pertama dihubungkan dengan selang, percobaan yang kedua dihubungkan dengan benang. Maka membuktikan bahwa bunyi merambat melalui zat padat. Dan yang percobaan yang ketiga adalah kita taruh ember berisi air, sedangkan ini corongnya. Nah, si anak ini memukul batu di luar ember, maka di telinga anak ini suara batu itu akan terdengar. Ini menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui zat cair ya. Dan bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Urutan perambatan bunyi dari yang tercepat adalah sebagai berikut: zat padat, zat cair, dan gas. Hal ini mengapa? Karena cepat lambatnya perambatan bunyi sesuai kerapatan partikelnya, sehingga zat padat memiliki partikel yang paling rapat disusul oleh benda cair dan yang terakhir gas, sehingga bunyi paling cepat merambat melalui zat padat ya. Yang kedua, sifat bunyi adalah bunyi termasuk gelombang longitudinal. Apa sih gelombang longitudinal? Nah, gelombang longitudinal bisa dilambangkan seperti ini, seperti spiral ya. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya. Yang ketiga, sifat bunyi yaitu bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai dinding pemantul yang bersifat keras dan padat. Bunyi memantul jika mengenai benda yang keras. Contohnya benda itu adalah batu, kayu, kaca, dinding, ataupun besi. Sifat bunyi yang keempat yaitu
Apa kira-kira ya? Bunyi mengalami pembiasan. Apa itu pembiasan? Pembiasan adalah peristiwa membeloknya gelombang bunyi. Lihat ini petir. Petir pada saat di siang hari dibiaskan menjauhi normal, berarti tidak normal, semakin jauh dari normal. Otomatis suaranya kalau semakin jauh dari normal, semakin tidak terdengar ya. Contoh bunyi petir di malam hari akan terdengar lebih keras daripada di siang hari ya. Berarti kalau bunyi petir di siang hari lebih pelan daripada di malam hari, kebalikannya ya. Berikutnya adalah jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Apa yang dimaksud dengan frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Satuan frekuensi yaitu hertz. Jenis bunyi berdasarkan frekuensi yang pertama adalah bunyi infrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Yang dapat mendengar bunyi infrasonik adalah jangkrik, anjing, dan gajah. Yang kedua adalah bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar manusia. Jadi, manusia hanya dapat mendengar bunyi yang berfrekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Apa itu bunyi ultrasonik? Yaitu bunyi yang frekuensinya lebih dari 20 Hz. Berarti bunyinya lebih sangat keras ya. Yang dapat mendengar bunyi ultrasonik adalah kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Berikutnya adalah yang terakhir, pemantulan dan penyerapan bunyi. Kita akan belajar tentang pemantulan bunyi terlebih dahulu. Pemantulan bunyi ada 3. Yang pertama adalah bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Yang kedua adalah gaung, dan yang ketiga adalah gema. Nah, kita belajar terlebih dahulu apa itu bunyi pantul. Bunyi pantul adalah bunyi yang terbentuk akibat gelombang bunyi menabrak permukaan benda yang keras dan padat. Pertama, bunyi pantul yaitu bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Jadi, bunyi pantul yang jenis ini sangat tidak ketara ya. Contohnya adalah jika kita berteriak di kamar mandi. Ayo, siapa yang masih suka teriak-teriak di kamar mandi ya? Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli terjadi jika jarak antara bidang pantul dan sumber bunyi sangat dekat. Nah, contohnya saat kita bersuara di kamar mandi, hampir tidak terlihat bunyi pantul tersebut. Yang kedua adalah gaung. Apa itu gaung? Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Gaung terjadi pada ruang tertutup seperti gedung dan bioskop. Gaung terjadi jika bunyi dipantulkan pada permukaan benda yang keras. Pada gaung, dinding pantul jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak akan jelas. Gaung dapat dicegah dengan melapisi dinding dengan bahan lunak seperti busa, gabus, karpet, kapas, maupun kain. Yang terakhir bunyi pantul yaitu gema. Apa itu gema? Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terjadi jika jarak antara bidang pantul dan sumber bunyi sangat jauh dan terdengar jelas. Misal saat kita berteriak di gua, lembah, maupun di bukit. Gema dapat digunakan untuk mengukur kedalaman jurang maupun gua. Nah, di sini adalah perbedaan gaung dan gema. Silakan dilihat pada tabel berikut ini. Dari segi datangnya bunyi pantul, gaung datangnya hampir bersamaan dengan bunyi asli, sedangkan gema tepat setelah bunyi asli. Pembeda berikutnya adalah jarak sumber suara dengan penghalang. Pada gaung, jarak sumber suara dengan penghalangnya sangat dekat, sedangkan gema jauh sekali. Pembeda berikutnya adalah bunyi yang terdengar. Pada gaung, bunyi yang terdengar tidak jelas, sedangkan pada gema sangat jelas. Dan manfaatnya, gaung ternyata lebih merugikan dan gema lebih bermanfaat. Seperti itu ya. Setelah pemantulan bunyi, yaitu penyerapan bunyi. Bunyi dapat diserap oleh benda yang permukaannya lunak yang dapat menyerap bunyi. Contoh peredam bunyi adalah karpet, goni,
tas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut agar tidak terjadi gaung. Nah, seperti ini. Ini ada seseorang yang memasang peredam bunyi agar tidak terjadi gaung, ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.